Apa FYP Pak Haji, ibu-ibu sosialita kondangan, ya Allah rencum. Nah, pertanyaannya, kalau ibu-ibu yang emasnya begitu banyak, lalu meninggal, milik siapa harta itu? Nanti balik lagi Pak Haji intinya. Bukan milik ahli waris. Iya. Siapa ahli waris itu? Di antaranya suami. Oke. Bagaimana kalau perhiasan yang ibu tinggalkan itu nanti milik ahli waris yakni suami, oleh suami dijual, dipakai kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Aang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas demi topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas, seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas, ngadem yuk. Orang kaya mati, orang miskin mati. Oh, copyright nanti. Itu Ustadz Dery Sulaiman Pak Haji yang nyanyi. Nah, berbicara Ustadz Dery Sulaiman Pak Haji, ini erat kaitannya dengan lagu ciptaannya. Ya, ini mengingat mati Pak Haji. Mengingat mati. Dan tema kita sekarang juga mengingat mati Pak Haji. Karena tema kita sekarang adalah obituari, berita dari kematian atau berita dari alam kematian Pak Haji. Ini luar biasa nih. Maju ke tema-tema horor gini. Kemarin kan kita sudah membahas tentang hari senja Pak Haji. Nah, sekarang obituari ini, berita dari alam kematian. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pak Haji Aang tentu punya catatan terkait obituari ini. Apa catatannya? Silahkan langsung sampaikan saja ke sobat ngadem di rumah. Pelan-pelan Bang ya. Slow. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 185. 185. Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Akan tiba di mana setiap manusia akan dilamar oleh malaikat maut. Waduh. Dinikahkan dengan kematian. Waduh. Serta diceraikan dengan kenikmatan dunia. Sekarang Mang, kita lagi syuting. Kenikmatan dunia ini terasa nyata. Kehidupan akhirat hanya cerita. Nanti akhirat itu nyata. Dan kenikmatan kita syuting di dunia tinggal cerita. Jadi setiap kita itu akan dijemput oleh kematian. Kematian itu tidak bisa dihindari. Di An-Nisa 78 Allah menegaskan ainama takun, di mana saja kamu berada, yudrikumul mautu, maka maut itu akan menjemputmu. Senang tidak senang, sedih tidak sedih, bahagia atau tidak bahagia, maut itu akan menjemput kita walau kuntum fi burujim musayyadah. Meskipun Mang Bren bersembunyi di atas benteng yang tinggi dan kokoh. Kalau sudah datang malaikat maut, kita nggak bisa bersembunyi. Betul Pak Haji. Ya. Nah, ketika kematian datang menjemput kita, terputuslah kita dengan seluruh kenikmatan dunia ini. Terputuslah kesempatan kita untuk berbuat amal baik. Maka kata Rasulullah begini, tatba'ul mayyita salah satu. Yang mengikuti mayit sampai ke kubur itu ada 3. Payarji usnani, yang 2 balik, wayabqa ma'ahu wahidan, yang akan tetap menyertai si mayit itu hanya 1. Ya, yatba'uhu, mengikuti mayit itu 1, ahluhu, keluarganya. Keluarganya sih. Kita menghantarkan mati wafat ibu saya almarhum, saya mengantarkan. Adik perempuan saya wafat, saya mengantarkan. Bahkan saya pernah ngegendong anak pertama saya yang wafat, saya mengantarkan. Kata Nabi ahluhu wa maluhu. Harta kita juga akan menghantarkan ke liang lahat nanti.
Juga yang ketiga, wa amaluhu, dan amal kita. Kata Rasul, payarji'u, akan balik lagi. Siapa? Ahluhu, keluarganya akan balik lagi. Secinta apapun saya pada umi saya nggak ikut sampai ke liang lahat. Secinta apapun saya pada adik saya tidak ikut ke liang kuburan. Secinta apapun harta, Pak Haji. Ya, secinta apapun saya pada anak saya tidak bisa ikut ke kuburan. Oh, kan ada yang nangis, ayah ikut pas lagi di kubur remung. Ya, jadi itu ikut kayak juring di Asia Afrika, Pak. Ikut. Yang balik lagi, wa malu, harta kita nggak ikut. Nggak ikut. Balik lagi. Mang Bren punya perhiasan banyak istrinya, pada saat istrinya wafat dibawa nggak perhiasan? Enggak. Gitu. Atau siapapun yang kaya raya ketika wafat dikuburkan, kekayaannya nggak dibawa. Betul. Nah, wayab kok yang tetap mengikuti sampai kita ke liang lahat, amaluhu, hanya amal kita. Jadi berita dari alam kematian, setiap yang bernapas, setiap kita akan wafat, setiap kita akan mati, kita tidak bisa bersembunyi dari kematian itu. Dan pada saat kematian menjemput kita, ada 3 yang nganterin kita ke liang lahat: harta, keluarga, dan amal. Keluarga dan harta akan balik lagi, yang amal akan abadi menemani kita. Gitu. Teman abadi manusia di alam kematian itu adalah amal, Pak Haji. Nah, lantas amal seperti apa yang akan menemani manusia itu di alam kematiannya, Pak Haji? Ini dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, sungguh yang didapati oleh orang beriman dari amal dan kebaikannya setelah kematian itu, satu yang akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian itu ilman allamahu wa nasalahu. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Mang punya ilmu, teknik editing audio video, diamalkan dan disebarkan. Itu akan jadi teman terbaik di alam kematian yang pertama. Yang kedua, wawaladan solihan tarokahu. Anak yang soleh kita tinggalkan. Saat kita wafat, anak-anak kita soleh. Anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak-anak kita dekat dengan Allah, itu doanya akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Teman terbaik kita di alam kematian yang ketiga, wa mushafan wa rasahu, mushaf Al-Quran yang diwariskan. Mushaf Al-Quran yang diwariskan. Brand mewariskan mushaf Al-Quran pada anaknya, mewakafkan mushaf Al-Quran ke pesantren dan lain sebagainya. Maka Al-Quran yang dibaca karena kita wakafkan itu pahalanya akan ngalir meski kita sudah di alam kematian. Yang keempat, au masjidan banahu, masjid yang kita bangun. Wakaf, Pak. Jadi kalau kita membangun masjid meskipun kita sudah wafat, pahalanya ngalir sampai kita di alam kematian. Masya Allah. 4. Yang kelima, au baitan libni sabil banahu, rumah yang dibangun untuk ibnu sabil atau musafir yang terputus di perjalanannya, atau siapa saja, sebut saja tunawisma yang tidak punya pekerjaan. Amang membangunkan rumah. Mungkin itu panti mau panti asuhan atau rumah singgah atau yayasan. Maka pahalanya itu akan terus mengalir. Masya Allah. Yang keenam, au nahron ajarahu, yakni sumber air atau sumur yang airnya dialirkan. Sungai yang airnya dialirkan, atau mata air yang airnya dialirkan, atau membangun sebut saja sumur air, di mana orang bisa ngambil manfaat dari air yang kita bangun, di sumur yang kita bangun itu. Kemudian yang ketujuh, au sodaqatan akhrajaha mimmalihi fi sihatihi wa hayatihi, yakni sodakoh yang kita keluarkan dalam keadaan sehat gitu dalam hidup kita. Yang sering saya dengar kan, yang kemarin juga sempat dibahas itu 3 Pak Haji ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh, dan sodakoh jariah itu istilahnya biasanya yang 3. Ini ada 7. Nah ini menarik Pak Haji. Dimulai dari yang pertama aja dulu Pak Haji. Ilmu yang disebarkan tadi, tentu ini bermanfaat juga kan. Seperti apa Pak Haji penjelasannya? Gini Mang, berhentilah menimba ilmu Mang.
Wah. Sebab ilmu itu tidak ada di sumur. Bisa. Jangan menuntut ilmu sebab ilmu itu tidak bersalah. Kamakola cah lontong. Nah, ilmu yang diajarkan dan disebarkan bahasa lain adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Ukuran ilmu yang bermanfaat itu ketika ilmu yang kita miliki bisa membimbing kita taqarrub kepada Allah. Oke. Mohon maaf, setinggi apapun strata pendidikan kita, sengederet apapun gelar akademik kita, tapi kalau ilmu yang kita miliki tidak membimbing diri kita, apalagi orang lain taqarrub kepada Allah, itu ilmu tidak akan jadi teman terbaik di alam kematian. Teman Tidak bermanfaat. Karena itu sebaliknya, mereka yang sekolahnya tidak terlalu tinggi, tidak sama sekali punya gelar akademik, ilmu yang sedikitnya itu tapi bisa membimbing dirinya dan keluarganya atau orang lain untuk taqarrub kepada Allah, itu ilmunya bermanfaat dan akan menjadi teman terbaik di alam Menarik kematian. ya, benar. Tentu yang keren itu mereka yang strata pendidikannya tinggi, gelar akademiknya berderet, ilmunya banyak, dan ilmunya itu bisa membimbing diri, keluarga, dan orang lain taqarrub kepada Allah. Jelas. Ilmu itu akan menjadi teman terbaik di alam kematian. Ia akan menjadi lampu yang menerangi gelapnya kuburan. Betul. Ia akan menjadi sahabat yang menerangkan atau melapangkan alam barzah. Ilmunya akan menjadi sohib yang menemani dia penuh dengan kedamaian sampai pada hari kiamat. Oke. Karena itu Mang Bren, ilmu lebih baik daripada kekayaan. Untuk kekayaan kamu harus mengerahkan segalanya untuk menjaganya. Sementara dengan ilmu, ia akan menjagamu bahkan sampai di alam kuburmu. Betul. Karena itu Mang, bila kamu tidak punya ilmu, bersahabatlah dengan orang-orang yang punya ilmu. Kalau kamu bersahabat dengan orang yang punya ilmu, pasti akan ngajak kamu makan kepiting. Apa Kenapa? Maksudnya apa? Sebab sahabat dekat itu adalah akrab. Ikrib aja. Bahasa jakselnya mah ikrib tadi. Ini Mang, orang berilmu, kalau pesta apapun, pesta pernikahan, pesta hitanan, dia tidak dilakukan di gedung-gedung. Ya. Tapi dilakukan di sekolah. Dilakukan di Kenapa? sekolah. Supaya berkelas. Tempatnya di kelas berarti Pak Haji. Yang sekatnya tuh diturunin dulu. Kayak kelas zaman dulu. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah Ilmu yang teman bermanfaat. terbaik pertama di alam kematian. Ilmu yang disuarakan Pak Haji ya tadi menerangi kegelapan. Itu jadi akan bermanfaat Pak Haji dan menjadi teman di alam kematian. Pak Haji Aang, selanjutnya itu adalah anak yang soleh. Nah ini seperti apa penjelasannya? Mang, kalau ngomong-ngomong anak, saya suka inget cerita anak nyamuk yang baru belajar terbang. Wih, ada anak nyamuk. Oh, kata emaknya, nak gimana rasanya kamu bisa terbang? Keren jidan mah. Woi. Mantalayu mantili mantul mah. Woi. Kata emaknya, kenapa gitu? Sebab setiap aku terbang, manusia tepuk tangan. Itu buat ngepret kamu ternyata Pak Haji ya. Belakangan dia ngerti gitu. Nih, pesan untuk anak nyamuk nih. Jangan tertipu pujian, Yap. sebab banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Benar, Oke. benar. Terus Mang, ada bapak-bapak ngeluh. Bapak-bapak ngeluh. Bapak-bapak ngeluh gimana Pak Haji? Tadi saya beli susu untuk anak, baru 5 hari sudah habis. Padahal tulisannya untuk 2 tahun. Beda itu mah. Aduh, Oke. salah pengertian we si Babe. Kembali ke pertanyaan dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Idamatal insan." Jika seorang manusia wafat, idama tabnu Adam dalam hadis lain gitu, in koto amalu terputus semua amalnya illa min salasin. Sedekah jariyah, Au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, dan wawalidin salihin yad'ul, anak yang soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Nah, dalam spirit hadis tadi, bila kita wafat, kemudian kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan soleh, lalu mereka berdoa mohon ampun untuk kita orang tuanya, maka Mang, doa-doa mereka akan menjadi teman terbaik di alam kematian kita. Maka saya doain Marhaina jadi anak soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Pak Haji. Keluarga kamu itu ganjil kan Mak? Ganjil. Kamu, istrimu, Marhaina. Maka kamu kalau lebaran jangan suka munafik. Jangan suka munafik. Kenapa Pak Haji? Menyampaikan ucapan selamat. Ya.
kami segenap keluarga mengucapkan hari raya. Seganjil harusnya. Kami seganjil Salah. Itu namanya munafik. Ya. Tapi kok teknis banget ya kesannya, seganjil keluarga. Memang saya mau nanya, di objek wisata mana kamu seringkali bertemu dengan famili? Di objek wisata yang sering ketemu famili, di mana Pak Haji kira-kira? Di laut. Di laut. Sebab di laut ada om dan mbak. Ombak Pak Haji. Keren kan, saya kayak komik ya. Saya mau nanya, siapa penyanyi dangdut yang suka stand up? Penyanyi dangdut suka stand up tuh, jangan terlalu ribet. Uus Dahlia. Tirek. Walaupun Diki Devi juga sering. Dia nyanyi dangdut Elvi Sukaesih. Ya. Kembali, didiklah anak-anak kita menjadi anak soleh, sebab doanya akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian nanti. Oke, berarti itu adalah bagian dari hadis tadi, sodakoh jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, Pak Haji. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, ada referensi baru bagi saya, mungkin juga bagi sobat ngadem di rumah. Amal yang akan menemani di alam kematian itu adalah Al-Quran yang diwariskan. Seperti apa penjelasannya Al-Quran yang diwariskan ini? Oke, mohon maaf sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu. Hewan apa yang saat lahir mereka sudah punya warisan? Hewan yang sudah punya warisan. Ya. Saya ingat, tapi ini klasik nih pasti. Satu siput, dua keong, ya. tiga tutut. Sebab sejak lahir mereka sudah punya rumah. Oke, ya benar itu. Kura-kura aja Pak Haji. Enggak ya, kura-kura. Konon katanya memang ada komunitas PAW. Komunitas PAW. Pejuang anti warisan. Oke. Mereka itu punya banyak cerita, tetapi tidak punya rumah untuk bercerita. Jargon mereka itu bukan warisan, bukan pungli, apalagi korupsi, tapi cicilan dari bank konvensi. Aduh, cicilan dari BSI, atau dari BRI. BNI oke. Lebih baik banyak cicilan kata mereka daripada nunggu warisan. Ya. Bang, gini, bicara soal warisan Bang Brin, ada rintihan dari kaum Ahwat. Betul. Kaum Ahwat merintih untuk cowok yang suka melihat cewek secara fisik. Jangan salahkan cewek kalau melihat isi dompetmu, luas tanahmu, dan seberapa banyak warisanmu. Karena kamu suka ngelihat cewek secara fisik. Kembali ke pertanyaan Mang, begini, Mang beli mushaf Al-Quran, kemudian diwakafkan di misalnya masjid, diwakafkan di majelis taklim, panti asuhan, diwakafkan di panti asuhan, diwakafkan di pondok pesantren, maka Al-Quran yang Amang wakafkan di masjid dibaca oleh para jamaah, di majelis taklim dibaca oleh para jamaah, di panti asuhan dibaca oleh para jamaah, di pesantren dibaca oleh para santri, di sekolah dibaca oleh para siswa. Meskipun Amang mati, maka pahalanya akan terus mengalir sampai di alam kematian kita. Itu karena mereka bisa ngaji Quran difasilitasi oleh mushaf Al-Quran yang kita wariskan. Betul. Karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am 155, kata Allah, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Dan Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Bagian dari mengikuti Al-Quran adalah mushafnya kita wariskan. Wattaqu, dan takwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, maka hidup kita akan ditaburi oleh rahmat Allah. Di antara makna rahmat Allah itu di alam kubur kita ditemani oleh Al-Quran kita. Maka sejatinya Bang, setiap kamu bertambah umur harus ada wakaf Quran. Wakaf Quran ya Pak Haji. Berikan kepada keluarga kita. Nanti bertambah lagi, simpan di masjid. Oh, itu sebabnya banyak sekali Pak Haji ya, orang yang naruh aja Al-Quran gitu, banyak-banyak di masjid gitu. Sebanyak-banyaknya di masjid, dia paham banget. Gitu. Oke. Karena itu begini, untuk emak-emak zaman sekarang jangan suka menimbun perhiasan. Boleh perhiasan dari sini sampai sikut. Pas itu kasidahan di majelis taklim, pordamaian.
Apa FYP Pak Haji, ibu-ibu sosialita kondangan. Ya Allah rencum. Nah, pertanyaannya, kalau ibu-ibu yang emasnya begitu banyak, lalu meninggal, milik siapa harta itu? Nanti balik lagi Pak Haji intinya. Bukan milik ahli waris. Iya. Siapa ahli waris itu? Di antaranya suami. Oke. Bagaimana kalau perhiasan yang ibu tinggalkan itu nanti milik ahli waris yakni suami, oleh suami dijual, dipakai kawin deui. Jeung sahamang kawin cek Ustad Rukman, jeung temen SMA, nu ngaranna aya di grup WA. Itu yang selalu dicurigai. Jadi mama jangan suka nimbun perhiasan lah. Gerakan wakaf mushaf Quran harus kita itu aja Pak Haji ya. Kampanyekan luar biasa. Soalnya kan ngalir ya sampai kita dalam kematian. Oke Pak Haji Aang, selanjutnya nih amal yang akan menemani di alam kematian itu kita membangun masjid dan membangun bangunan untuk Ibnu Sabil. Nah, ini seperti apa penjelasannya Pak Haji? Gini Mang. Amal ini itu sangat dicintai oleh para sultan dari Timur Tengah. Nah ini banyak nih Pak Haji. Mereka tuh berlomba-lomba membangun masjid di dunia. Betul. Termasuk di Indonesia kan. Betul. Di Solo ada MBZ itu. Muhammad bin Zaid. Wah masjidnya begitu mewah. Ya. Sultan-sultan Pak Haji. Iya, Mang, saat Mang Brand membangun masjid, sudah bisa dipastikan 100% masjid itu dipakai sujud. Masjid itu dipakai ibadah, masjid itu dipakai sholat. Maka di kita punten, seedan apapun orang, dia tidak akan berbuat maksiat di masjid itu. Betul. Jadi ketika kita membangun masjid, itu adalah amal yang monumental. Kemudian di masjid itu orang beribadah, pahalanya akan ngalir terus pada kita. Betul. Sampai di alam kematian nanti. Nah, berbarengan dengan terfasilitasinya umat Islam untuk beribadah, karena masjid yang kita bangun, maka saat itu akan ngalir pahala bagi kita yang membangun masjid itu. Bahkan kata Rasulullah begini dalam hadis, "Mambana masjidan." Siapa saja yang membangun masjid lillahi karena Allah, kamab hasiqatatin, ya, au asghara. Nah, ini dah. Membangun masjid hanya selubang tempat burung bertelur saja atau lebih kecil dari itu, tapi niatnya karena Allah, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah bagi orang itu di surga. Niat karena Allah, sekecil apapun tadi kata Nabi, sekecil lubang burung untuk bertelur atau lebih kecil dari itu, maka itu akan dibangunkan rumah yang indah untuk kita di surga. Yang penting niat Pak Haji. Niat. Nah, selain membangun masjid, amal monumental lain yang pahalanya akan terus mengalir sampai kita di alam kematian adalah membangun rumah singgah untuk Ibnu Sabil. Nah, ini maksudnya gimana, atau siapapun yang membutuhkan rumah. Sebut saja ada orang yang berkelana, ada orang yang dalam perjalanan tidak punya tempat. Kita bangunkan tempat supaya dia bisa rehat, supaya dia bisa beribadah, supaya dia bisa beraktivitas gitu. Ya sebut saja kalau kita anak jalanan lah, misalnya sekarang itu, atau orang yang tunawisma, dibangunkan rumah singgah. Itu juga menjadi amal yang monumental. Meski sampai di alam kematian. Nah maka kamu kalau menjadi sultan, jangan dilupakan membangun masjid dan membangun rumah singgah. Atau bila kamu tidak mampu, minimal tidak membangun masjid, tetapi membangun untuk memakmurkan masjid. Gitu, pergi ke masjid. Nggak apa-apa gara-gara ke masjid hilang sendal. Itu mah apa namanya, ujian kecil. Ujian besar itu bila sendal kita tidak pernah parkir di masjid. Wah, itu ujian dia. Besar, ya. Jadi ginilah intinya mah. Kalau Anda diselimuti masalah, bersujudlah di masjid dan bersyukurlah kepada Allah, berarti Anda manusia. Sebab kalau Anda diselimuti gula, itu namanya donat. Dan kalau Anda diselimuti wijen, Anda adalah onde. Gitu. Nah ini saya teringat kepada Habib Bugar Arsi asal Aceh Pak Haji, yang mewakafkan tanahnya di Arab untuk keperluan jamaah haji asal Aceh Pak Haji. Jadi gratis di sana. Ini luar biasa Pak Haji ya. Jadi ngebangun rumah singgah di sana untuk orang-orang Aceh. Nah, kalau itu contoh dari orang Nusantara Pak Haji, sekarang ini contoh dari Utsman bin Affan yang membangun
atau membeli sungai Pak Haji ya. Membeli mata air gitu kan dari Yahudi itu. Nah, ini erat kaitannya dengan pertanyaan saya sekarang Pak Haji. Amal yang akan menemani di alam kematian selanjutnya adalah membangun sungai Pak Haji. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Oke. Amal ini terus terang, biar terang terus. Itu keren banget. Iya. Ya, mengalirkan air. Ya. Membangun mata air. Membangun mata air. Atau membuat pompa. Oh, membuat gitu. Sumur. Kira-kira itu bagian dari yang interpretasinya lah ya, Pak Haji. Kan gini, Mang. Air itu sumber kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya air. Betul. Maka mereka yang membangunkan pompa air, mereka yang mengalirkan air dari mata air hingga mengalir hingga jauh, maka itu sama dengan membantu hidupnya manusia beserta ekosistemnya. Oke. Kan ragam binatang nanti akan ikut hidup. Ragam tumbuhan juga akan ikut tumbuh subur ketika ada air. Nah, jadi ini amal yang sangat keren saya kira. Dan itu pahalanya ngalir sampai kita di alam kematian nanti. Betul. Tapi saya kalau ingat air, suka ada yang bertanya, kenapa warga Indonesia seringkali banyak nanya kapan sih nikah? Kenapa? Sebab Indonesia itu adalah negara maritime. Waduh, maritim, Pak. Bu Susi, ini ada yang melesetin maritim, Bu Susi. Coba Mang, olahraga apa yang disukai oleh para komedian? Olahraga, apa ya? Olahraga yang disukai komedian itu lari ngelilingi bundaran HI 3 kali. Jadi kodian Pak. Kodian. Oh, merecehan. Oke. Kembali kalau ingat sumur, Mang. Jadi saya suka ingat quote. Ini quote kodian juga. Quote kodiannya gimana, Pak? Daripada debat sama cewek, mendingan nguras sumur pakai tutup botol. Kenapa? Pegelnya sama. Aduh. Ingat sumur, saya suka ingat kalau di kampung lagi nimba air. Iya. Pas nimba air, pagi-pagi mau sekolah, tiba-tiba denger RRI, Radio Republik Indonesia, nyanyi lagu Indonesia Raya jam 6 pagi. Waduh. Saya terasa banget. Nostalgia. Oke, cinta tanah air ya. Luar biasa, meskipun sekarang tanah nyewa, air beli ya. Itu yang kereke gitu ya Pak Haji. Ya? Di sebagian rumah masih ada loh Pak Haji. Iya. Ya, sumur itu kan sumber air, lalu sumber air ketika dibangun banyak kehidupan tumbuh di sana, manusia kah, ekosistem kah, dan lain sebagainya. Maka itu pahalanya ngalir sampai di alam kematian nanti. Oke. Dan tidak hanya itu, amal keren lainnya ini sudah dikaji oleh kita di petunjuknya lain adalah sedekah jariah. Yeah. Nah, yang terpenting sedekah jariah itu dalam konteks kita hari ini selain akan menjadi teman terbaik di alam kematian, ternyata sedekah juga adalah medium untuk berobat. Oke. Kata Rasulullah begini, wada'u mardakum bis sedekati. Dan obatilah sakit kalian itu dengan bersedekah. Obatilah sakit dengan bersedekah. Jadi ketika kita punya penyakit, obati diantaranya dengan sedekah. Sebab sedekah memantik doa-doa terbaik dari orang yang kita sedekahi. Oke. Maka di antara buahnya itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Gitu ya. Nah, maka Mang, saya mau nanya, penyakit apa yang banyak pasukannya? Penyakit yang banyak pasukannya? Jantung kolonel. Dari tadi melesetan ini mau nyaingi Gautama atau gimana nih Pak Haji? Tapi biasanya kan kalau kamu sakit makan bubur. Makan bubur. Oke, coba bubur apa yang bisa digedein? Bubur yang bisa digedein. Bubur zoom. Nah, itu lucu. Di zoom itu lucu. Ada bapak-bapak begini, anak saya demam tinggi, terus saya kompres, malah jadi rar. Marah jadi rar. Ngacap Pak Haji. Oke, ada lagi? Udah habis lah.
Luar biasa Pak Haji Aang, ternyata itu ya amal yang akan menemani kita di alam kematian itu. Dan sebetulnya kita sebut sebagai obituari lah. Sebagai obituari. Ada kabar baik dari alam kematian. Kabar baik dalam kematian. Salah satunya itu ya tadi ketujuh amal yang Pak Haji Aang sebutkan tadi, yang sebenarnya 4 amal tadi itu adalah penjelasan atau interpretasi dari sedekah jariah juga Pak Haji ya. Dari mulai membangun masjid, kemudian membangun bangunan untuk Ibnu Sabil, kemudian membangun sungai, itu sebenarnya adalah bagian dari sedekah jariah. Tapi tadi kita urai lagi berdasarkan petunjuk hadis yang sahih. Luar biasa. Ini referensi buat Sobat Ngadem dan termasuk referensi buat saya Pak Haji. Ini baru tahu saya juga. Terima kasih Kulkas, terima kasih Pak Haji Aang. Silakan Pak Haji Aang, ada kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem di rumah. Oke, Sobat Ngadem semua, indahnya alam kematian adalah milik mereka yang ilmunya bermanfaat, anaknya soleh, wakaf mushaf Quran, membangun masjid dan rumah singgah, membangun sumber air, serta menjaga sedekah jariahnya. Betul. Alam kuburnya, alam kematiannya akan indah. Nah, kebutuhan anak milenial hari ini tuh ada 3. 1 kebutuhan primer, 2 kebutuhan sekunder, dan ketiga kebutuhan konser. Play. Bila ketiganya ingin terpenuhi, maka bersedekahlah. Bersedekahlah Pak Haji ya, insya Allah terpenuhi. Bang, sekecil apapun masjid yang kau bangun, maka istana di surga menantimu. Namun sejengkal tanah umum yang kau rampas, maka dengan 7 lapis bumilah kau akan dihimpit keras dan terhempas. Hati-hati ya Pak Haji. Hidup Pak Riang. Yang lahan parkirnya dipakai untuk parkir. Padahal itu lahan umum Pak Haji. Ya. Lalu jangan takut pada pasukan singa yang dipimpin oleh domba. Tapi takutlah pada pasukan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Tapi bila kamu mengidap raja singa, sembuhkan dengan sedekah. Amit ya Allah. Pak Haji kenapa harus raja singa Pak Haji? Ada singanya. Ada lagi Pak Haji? Oke, cukup nggak cabruk. Cukup, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem di rumah berbicara tentang obituari Pak Haji. Berita dari alam kematian. Dari alam kematian. Semoga ada hikmahnya, semoga bisa diamalkan. Untuk jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Tanyakan kembali pada narasumber yang lain, karena di Indonesia itu gudangnya para ilmuwan dan cendekiawan juga para ulama. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV, televisi inspiratif dan positif. Saya Bren undur diri. Saya Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, demi topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.